Halo, kali ini kita akan berbicara masalah bagaimana cara mengolah luaran pada sebuah sensor yang berupa arus menjadi tegangan. Kalau kita mempunyai sensor, seumpama sebuah sensor gitu ya. Di sini ada mungkin ada sebuah kabel. Ini kabel power begitu nggih. Kemudian di sini ada kabel power lagi tapi yang minus. Kemudian ada kabel lagi out. Nah, ini biru begini. Nah, di sini terhubung seumpama ke 12 volt. Nah, kemudian di sini ke yang 0 volt. Nah, di sini ke output ya. Nah, output di sini apabila tertulis 4 hingga 20 miliampere begitu. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Ini kan arus. Padahal kita pakai microcontroller. Padahal microcontroller itu inputnya tegangan kan? Ada kan analog input toh? Analog input itu dari 0 hingga 5 volt, ya enggak? Nah, padahal di sini mili. Nah, gimana nih? Nah, caranya begini. Ya sebenarnya cukup sederhana sih. Cuma di sini ada sensor. Ya. Saya tulis lagi. Kemudian di sini outputnya. Kemudian di sini powernya. Di sini powernya yang minus gitu atau yang ground. Nah, ini diberi, nah gini, ini ke ground toh, ini ke 12 volt, diberi resistor 250 ohm. Nah, kemudian baru deh di sini maka V out itu ya, masuk ke analog input. Nah, bagaimana logikanya? Gini, kalau kita mau masukkan arus ini ke microcontroller itu pasti tidak bisa. Kenapa? Karena impedansi pada microcontroller itu kan besar. Jadi arus tidak bisa masuk. Seumpama masuk pun sedikit sekali. Gitu nggih. Nah, jadi mayoritas arusnya pasti ke bawah. Itu ya. Nah, kalau yang di sini hilang, anggap aja hilang gitu. Nah, maka karena arus di sini itu antara tadi berapa? Ini 4 hingga 20 miliampere. Kemudian dilewatkan di resistor ini, berapakah V out-nya? Nah, seumpama 4 mili ya. V out saat 4 mili itu ya, maka itu menjadi V itu kan I kali R toh, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 250 ohm. Ini ampere ya. Berapa? Sama dengan ini 4 kali 250 kan sudah 1000 toh, kali 10 pangkat min 3 volt menjadi 1 volt. Itu nggih. Jadi output yang terendah 4 mili, seumpama sensor itu tidak menangkap besaran sama sekali. Seumpama ini sensor kecepatan arus yang di video sebelumnya, tidak bergerak sensor kecepatan arusnya, baling-balingnya tidak bergerak, maka outputnya tetap 4 mili ampere, sehingga dimasukkan ke R, maka tegangan outputnya adalah 1 volt. Itu nggih. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, kenapa kok tidak 0 volt aja yang dipakai dari 0 sampai 5? Nah, gitu. Ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ini, yang 20 miliampere. Itu nggih. Kalau pas 20 mili, nah maka V out-nya
itu sama dengan ya 20 kali 10 pangkat min 3 ampere kali 250 ohm ya di sini. Kemudian ini 2 kali 250 itu sudah berapa? Sudah 500 kali 20 5000 kali 10 pangkat min 3 volt, berarti 5 volt. Ini kan range-nya. Jadi dari 5 volt ke 1 itu adalah range output pada sensor yang luarannya berupa arus macam ini. Nah, kita balik tadi ke pertanyaan jenengan. Kenapa kok ini tidak dari 0? Nah, gini. Jadi seumpama tadi kan saya contohkan ini sensornya adalah sensor kecepatan angin. Apabila kabel ini, kabel 12 voltnya itu putus, digrogoti tikus seumpama gitu ya. Nah, maka tidak akan ada arus yang keluar dari sini, nggak mungkin ada. Jadi di sini saya hapus, gitu ya. Otomatis yang keluar adalah 0 miliampere. Nah, kalau 0 miliampere berarti 0 ini 0 kalikan 250 ya 0, berarti 0 volt. Nah, kalau 0 volt itu artinya sensornya bermasalah. Ya, bermasalah. Kita cari, oh ternyata kabelnya tadi digrogoti tikus, kita sambung lagi gitu, oke. Jadi untuk indikasi bahwa sensor ini masih bekerja, oleh karena itu dipasang 4 sampai 20 mili, tidak 0 ya, tidak dari 0 gitu. Seumpama sensor itu tidak mendapatkan besaran sama sekali atau baling-baling di kecepatan angin itu berhenti, ya, maka dia tetap mengeluarkan 4 mili. Nah, itu tandanya sensornya itu memang tidak bergerak, berarti kecepatan anginnya 0, ya kan? Tetapi sensor ini masih bekerja. Buktinya apa? Ini buktinya masih mengeluarkan 4 mili. Nah, gitu loh. Kalau seumpama dari 0, nah ini kita bisa maksud saya tidak bisa membedakan 0 itu apakah baling-baling sensornya tidak muter atau ada kabelnya yang putus atau ada kerusakan di sensor tersebut. Nah, kita tidak bisa membedakan nih kalau kita range-nya dari 0 gitu ya. Oke, clear ya. Jadi kenapa dari 4 tidak dari 0? Karena bisa kita bisa membedakan apakah sensor ini memang tidak mendapatkan besaran atau tidak mendapatkan treatment, atau sensor ini memang rusak atau mati gitu, oke. Nah, oke, semoga Anda tidak begitu bingung dengan penjelasan saya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat.